Sekali lagi, bahwa higher self itu unik ya. Kita tidak berusaha untuk meniru orang lain. Kita tidak berusaha untuk meniru begini begitu. Higher self itu menemukan dirinya sesuai dengan sekelumit sejarah atau perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada dirinya dan relevan dengan dirinya. Salam jumpa di kanal Spiritual Indonesia. Beberapa hari terakhir ini Jakarta panas banget ya, karena situasi pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, tapi Septembernya belum ceria, hujannya belum datang. Oke, di tengah-tengah hari-hari yang gerah, kelembaban tinggi, kita bicara sesuatu yang banyak dibicarakan di luar sana ya. Memang akan agak sulit kita bicara tentang hal yang akan kita bicarakan ini, karena ini menggunakan bahasa asing ya, higher self gitu ya. Buat saya bahasa Inggris juga bukan bahasa native saya, bukan bahasa ibu saya, not my native language gitu ya. Sehingga untuk membahas sesuatu lintas bahasa kadang-kadang ada pergeseran arti ya, tafsir gitu. Tapi oke lah. Jika ada kesalahan tafsiran, ya kita upayakan itu menjadi cukup minimal gitu ya. Karena ada beberapa yang disebut sense of language, rasa kebahasaan gitu ya, yang tidak bisa dijelaskan secara dengan kata-kata, secara deskriptif gitu ya. Higher self tentu itu adalah berasal dari bahasa Anglo-Saxon, dari bahasa Inggris ya. Pengertian self itu persona atau diri gitu ya, tapi juga nggak tepat diartikan seperti itu. Self itu bisa juga diartikan sebagai hak milik gitu ya. This is myself, bahwa diriku adalah ya aku gitu. Self itu pengertiannya hak milik dalam pengertian myself. Tapi self yang lain pengertiannya dapat diartikan sebagai jiwa ya, atau dapat diartikan sebagai kesadaran, tergantung apa kalimat di depannya atau kalimat di belakangnya atau kata depan dan belakangnya. Ada self awareness, ada self win. Dalam ini kita pakai kata depan higher self. Higher self lucu ya, biasanya kalau di bahasa Indonesia hukumnya DM, diterangkan dan menerangkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris hukumnya MD, menerangkan dan diterangkan. Jadi yang menerangkan self itu higher-nya. Yang mana yang lebih penting, self-nya atau higher-nya gitu. Dengan menganut hukum MD, maka menerangkan dan diterangkan kepada perkataan atau kalimat tidak lengkap higher self, self-nya yang mau dijelaskan, bukan higher-nya. Karena sensasi bahasa kadang-kadang kita terjebak, kita justru lebih konsentrasi pada higher-nya. Sehingga higher self itu diartikan sebagai pribadi tinggi, pribadi luhur dan mulia dan seterusnya. Pada dalam sensasi bahasa tidak seperti itu. Jadi intinya adalah self-nya ya, bukan higher-nya. Ketika kita bicara higher self, kita bicara hal yang sangat sederhana tentang masing-masing diri kita, tentang self-nya kita masing-masing. Tentu saja pandangan tiap diri tentang dirinya sendiri sangat personal ya. Saya memiliki pandangan tentang diri saya sendiri begini. Untuk kawan-kawan juga punya pandangan terhadap diri kawan masing-masing, juga ada pandangan yang unik gitu ya. Sehingga kriteria self yang pertama adalah eigen. Bahasa Jerman eigen itu unik dan tidak sama. Jika sama itu bukan self. Tetapi kadang-kadang dalam bahasa kita menggunakan kata kami bangsa Indonesia, menyatakan bahwa kemerdekaan kami katanya gitu. Kami mewakili self juga. Jadi self itu ada pengertian yang persona, ada pengertian jamak, ada pengertian banyak. Dalam bahasa Inggris pengertian yang plural, dan ada pengertian yang singular, ada pengertian persona yang tunggal. Tapi walau dalam konteks apapun, baik tunggal maupun jamak, self harus unik. Kalau tidak unik, dia bukan self. Jadi higher self adalah sesuatu yang membuat unik diri seseorang dan mengangkat derajatnya. Bagaimana diri seseorang memiliki derajat yang tinggi, bukan derajat yang tinggi, yaitu kata-kata yang
hedonis, kata-kata yang ambisius. Higher itu lebih bisa kita artikan sebagai diri yang mengenali dirinya secara lebih baik gitu ya. Usaha untuk mengenali diri yang lebih baik itu adalah higher self itu gitu. Usaha untuk melayani diri sendiri sesuai dengan kebutuhan diri itu, itulah higher self. Bukan pengertiannya kita mau menjadi utopian atau kita ingin menjadi istimewa. Untuk menjadi diri kita sendiri, itulah yang menurut saya disebut higher self. Kata kuncinya selfnya ya, bukan di highernya. Kadang-kadang teman-teman bertanya kepada saya, ini kadang-kadang lucu tapi ini sejarah hidup dari pengalaman hidup saya. Saya dipanggil profesor, padahal ngajar juga enggak. Gitu ya. Banyak kawan manggil saya profesor. Bagi saya, sebutan profesor itu bukan sebutan akademis, tapi sebutan kesayangan. Sekaligus sebutan untuk membuli diri saya. Kadang-kadang digunakan untuk membuli. Kadang-kadang digunakan untuk menghina dan meledek. Apa namanya? Itu ya, kurang enak dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu discredit misalnya. Tapi profesor itulah yang menurut versi saya adalah selfnya saya gitu. Bahwa untuk beberapa teman dekat, untuk beberapa sahabat-sahabat dekat, untuk beberapa orang yang bahkan tidak menyukai saya, menggunakan kata profesor itu sebagai anekdot sekaligus sebagai identifikasi Hendra gitu. Jadi kalau mau kenal siapa Hendra itu berbeda dengan Profesor Hendra Iskandar. Oke? Kawan-kawan bisa mulai mendapatkan celahnya ya. Bisa mulai mendapatkan pengertian tentang higher self. Hendra dalam pengertian saya, ini siapa sih yang mau kenal Hendra gitu. Nama Hendra banyak. Orang seperti Hendra mungkin kelewat banyak pasaran makanya itu. Tapi sebutan Profesor Hendra, orang yang secara spesifik disebut sebagai Profesor Hendra adalah higher self-nya Hendra. Itulah higher self-nya. Di beberapa kawan mungkin akan menggunakan nama kata-kata seperti Ki sapu jagat, Ki apa. Ki itu adalah higher self-nya. Ada lagi orang yang dipanggil Kang. Istri memanggil suami Kang Mas. Jadi di mata istri higher self dari seorang laki-laki itu adalah suami. Lebih tinggi dari suami itu Kang Mas. Kang itu kakak. Jadi panggilan terhadap suami bukan bojo, tapi Kang Mas. Mas itu artinya yang sangat dihormati, Kang itu tua. Jadi seorang istri akan melihat suami itu sebagai kakak yang melindungi dirinya, sebagai pelindung gitu. Jadi bukan jati diri. Higher self dari seorang suami adalah pelindung dari pengayom dari istrinya. Higher self dari seorang suami adalah seseorang yang dapat diandalkan apabila pada kondisi-kondisi yang tidak menentu, kondisi-kondisi yang sangat sukar gitu. Itulah pengertian higher self dari seorang suami. Pengertian higher self dari seorang kakak beda lagi. Pengertian higher self dengan sebagai seorang adik beda lagi. Kalau seorang adik berperilaku sebagai kakak, maka higher self-nya dia kakak gitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Tapi juga banyak yang menempatkan diri keliru. Ya, tergantung pilihan sih. Ada seorang adik yang selalu menganggap kakaknya sebagai adiknya. Dikarenakan kakaknya kurang pendapatan, kakaknya pendidikannya lebih rendah, kakaknya dalam kondisi sosial ekonomi lebih terpuruk, sehingga kadang si adik merasa dia lebih senior daripada kakaknya. Begitu pula di dalam persahabatan ada situasi yang diskriminatif, sehingga itu memberikan gambaran higher self yang tidak tepat gitu. Higher self yang muncul karena perbedaan-perbedaan kemampuan dan ukuran-ukuran tertentu. Yang disebut higher self tidak mengenal ukuran. Higher self itu natural, dia hadir begitu saja. Profesor Hendra itu tidak dibuat ya. Saya tidak pernah merencanakan diri saya untuk menjadi seorang Profesor Hendra Iskandar. Profesor Hendra Iskandar itu muncul dalam sebuah sekelumit sejarah yang sangat unik.
Profesor Hendra Isandra ini lahir dari ungkapan seorang sahabat yang namanya Pak Ahmad Rafi, sudah almarhum. Beliau terselip kata-katanya ketika ada satu masalah, manggil Prof. Dan Prof ini kemudian berkembang dari satu orang, kedua orang, ketiga orang. Akhirnya saya dikenal di mana-mana sebagai profesor. Sampai saya sendiri nggak nyaman ya ketika saya berada pada lingkungan yang akademik, yang bener-bener akademisi. Sampai seorang sahabat yang sudah S3 memanggil saya profesor. Kadang-kadang juga saya perlu menjelaskan kepada publik bahwa itu bukan gelar akademis, itu gelar gaul, gitu. Itu gelar kesayangan, itu gelar ini dan itu. Bukan gelar, malah panggilan, sebutan. Kawan-kawan tentu juga bisa menemukan hal yang serupa. Entah itu profesores, entah itu ada yang menemukan dirinya higher self-nya sebagai seorang pemimpin, leader. Ada orang yang menemukan higher self-nya sebagai seorang seniman. Ada orang yang menemukan higher self-nya sebagai seorang filsafat, sebagai guru, sebagai, kadang-kadang tidak perlu yang muluk-muluk. Kadang-kadang sebagai kepala keluarga, sebagai ayah yang baik, sebagai bapak yang baik. Dalam banyak hal saya bukan orang tua yang sempurna, dan bahkan mungkin saya bukan seorang bapak yang baik dalam pandangan anak-anak saya. Mungkin juga saya bukan suami yang baik dalam pandangan istri saya. Kadang-kadang yang saya inginkan sebagai higher self bukan profesor, tapi sekedar menjadi seorang ayah yang disayangi oleh anak-anaknya, luar dalam, tanpa memandang uang jajan, tanpa melihat latar belakang pendidikan, tanpa melihat, ya disayang aja. Saya menginginkan higher self saya adalah the loved one, bukan profesor. Itu yang saya inginkan. Jadi orang yang dicintai dan disayangi oleh orang-orang yang begitu saya dekat dengan saya, yang saya sayangi dan saya cintai. Tapi entah sejarah memberikan saya higher self-nya profesor. Profesor itu kalau dalam bahasa sananya seseorang yang memiliki keahlian karena dia mampu mengerjakan hal-hal yang membutuhkan keahlian-keahlian yang sangat khusus, gitu. Itu pengertian profesor begitu. Atau seseorang yang dapat diandalkan, seorang guru yang sudah dapat mendemonstrasikan keahliannya, memberikan keteladanan kepada siswanya untuk dapat memahami sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan secara mendalam. Itu profesor. Kalau seseorang sebagai leader, sebagai natural born leader, bagi orang yang memang dari orok udah menjadi seorang pemimpin, ya dia sudah kelihatan dari kecilnya. Dia kecilnya ketua kelas, leader of the pack, gitu, memimpin teman-temannya. Ada teman-teman dulu yang masih ingat suka ngajak temennya nyolong mangga, suka ngajak temennya nimpuk, suka ngajak temennya godain cewek. Nah, itu gejala-gejala natural born leader. Ada lagi gejala-gejala sudah dari kecil senang memisahkan diri dari keramaian, senang menjadi yang berbeda. Higher self-nya kayak pendeta, gitu. Seringkali higher self dihubungkan dengan soal reinkarnasi, soal inkarnasi, bahkan itu bakat, talenta ya. Ada lagi yang menghubungkan higher self dengan mukjizat. Buat saya higher self saya sebagai profesor itu lebih dekat kepada perasaan sayang, gitu, perasaan kewelasan, keasihan, kepedulian, kedekatan. Bahwa pendidikan dan dunia didik-mendidik buat saya itu bukan duduk di kelas, bukan duduk di bangku yang formal. Pendidikan itu long life learning. Pendidikan itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan semenjak kita bayi. Kita belajar menggerakkan jari dalam kandungan, kita belajar menghisap jempol dalam kandungan. Pada saat kita dilahirkan kita belajar bernapas. Pada saat kita 2 bulan belajar untuk menggunakan, untuk menangis, belajar untuk mulai jalan, belajar bicara, kemudian belajar menjadi anak-anak, belajar dan seterusnya. Jadi belajar itu long life learning. Bahwa belajar itu bukan sebuah hal yang formal, gitu. Bahwa
pengertian profesor dalam higher self, bahwa belajar dalam higher self bukan berarti berhenti pada satu titik puncak gitu. Higher self dalam dunia belajar itu pengertiannya ada long life learning. Belajar itu sepanjang hayat. Bahkan proses kematian pun adalah proses pembelajaran yang penting pada setiap yang hidup. Dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Nanti kita akan sama-sama belajar pada saatnya. Jadi pengertian higher self dalam profesor adalah, yuk kita selalu belajar, yuk kita sama-sama duduk dalam situasi yang santai, dalam situasi yang lunak, dalam situasi yang mengalir untuk belajar segala hal gitu. Itu yang menjadi kalau boleh dikatakan rahasia saya mengetahui banyak hal, karena saya membiarkan itu mengalir. Jadi yang sangat sukar untuk menjadi seorang Profesor Hendra adalah bukan berbicara gitu. Yang sangat sukar menjadi Profesor Hendra adalah mendengarkan secara seksama apa yang dibicarakan orang pada saat-saat tertentu, dan silence is golden. Bahwa seorang Profesor Hendra kemampuan utamanya bukan bicara, sebetulnya kemampuan utama Profesor Hendra adalah mendengar, to listen. Ketika ada hal yang serius dan hal itu saya tidak miliki, saya tidak tahu, saya akan dengar, saya berusaha untuk mendengarnya sedetail mungkin. Mungkin sahabat-sahabat juga bisa menemukan higher self sahabat sebagai Casanova, sebagai pecinta sejati, sebagai bagian dari romantika yang luar biasa, sebagai Romeo, sebagai Juliet, sebagai Aristoteles, sebagai itu. Tapi sekali lagi bahwa higher self itu unik ya. Kita tidak berusaha untuk meniru orang lain. Kita tidak berusaha untuk meniru begini begitu. Kalau higher self saya adalah Soekarno, higher self kita adalah Pak Jokowi, itu bukan higher self. Itu namanya duplicating personality. Higher self itu menemukan dirinya sesuai dengan sekelumit sejarah atau perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada dirinya dan relevan dengan dirinya. Teknik untuk menemukan higher self tentu dengan proses in-depth, proses mencari ke dalam. Kalau prosesnya ke dalam itu namanya proses imanisasi, imanen gitu ya. Kita masuk ke dalam untuk mencari apa yang di luar. Kalau ke transenden kita melihat di luar untuk mencari apa yang di dalam. Nah, kalau pada prinsip higher self, kita pakai prinsipnya Aristotle, kita pakai prinsipnya Stoik. Bahwa higher self ditemukan kalau yang dalam dan di luar itu ternyata tidak beda. Hendra yang Hendra lihat di dalam dan Hendra yang Hendra lihat di luar itu tidak beda. Ketika kesamaan dalam dan luar itu harmonis, semakin sedikit perbedaan antara luar dan dalam, maka higher self ditemukan. Tapi semakin jauh perbedaan yang ditemukan antara apa yang kita tampilkan di luar, apa yang tampil di luar, apa yang dirasa di dalam, maka itu bukan higher self. Higher self itu adalah kalau kita menggunakan bahasa kita bisa membaginya menjadi cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, karsa. Gitu. Apa ciptanya, rasanya apa, karsanya apa, itulah higher self. Mari kita sama-sama, saya mengajak para pemirsa untuk mendapatkan higher self, untuk kebaikan-kebaikan, untuk memperbaiki diri, dan sekaligus ketika kita memperbaiki diri kita, maka sekeliling kita juga akan membaik. Begitu pula demikian, kalau lingkungan kita membaik, maka diri kita membaik. Kita higher self tidak pernah bisa terpisahkan. Artinya dalam higher self ada hukum unity, ada hukum kesatuan. Bahwa higher self itu adalah sebuah kesatuan ya, antara luar dan dalam, tidak keterpisahan antara dalam dan luar. Higher self bisa ditemukan kalau kita menemukan hukum kesatuan itu. Ketika hukum kesatuan ditemukan, maka kita tahu bahwa higher self selalu mempunyai sifat dualitas. Tuh, ada rule of dualism. Bahwa higher self kadang-kadang juga dapat berwujud sebagai hukum 3, the rule of 3, di mana ada pilihan dan ada jalan tengah. Jadi ketika higher self ditemukan, maka prinsip-prinsip semesta kita temukan secara otomatis dan secara perlahan-lahan ya gitu. Hukum 1, hukum kesatuan, hukum dualisme, hukum 3,
hukum stabilitas 4, hukum 5, 6, 7, 8, sampai hukum ke-12, sampai hukum-hukum perulangan yang disebut hukum reinkarnasi, revolusi, ini, itu, ini, itu. Dan kita sebagai higher self akan selalu mengalami proses-proses evolusi dan revolusi yang tidak berhenti. Nah, inilah higher self yang perlu kita dapatkan dan perlu kita pelajari secara lebih cermat untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih gitu. Dan khusus untuk parenting ya, khusus untuk pembelajaran anak-anak kita ajak untuk menemukan higher self-nya. Anak-anak tidak kita paksa untuk menjadi apa yang kita mau. Ini sangat sukar ya, banget susah. Kita selalu menginginkan orang lain seperti apa yang kita mau. Kita sangat sulit untuk melepaskan orang lain untuk menjadi apa yang mereka mau, karena kita menganggap bahwa apa yang mereka mau kadang-kadang berbahaya buat diri mereka. Jadi ada kecemasan ketika higher self ditemukan akan jadi liar gitu, akan jadi anarki gitu. Tentu saja di situ ada proses-proses keseimbangan yang perlu kita jaga gitu dalam dunia bagaimana kita parenting sama anak-anak. Kadang-kadang juga higher self menemukan persoalan gitu, bahwa higher self itu selalu dihadapkan pada masalah-masalah kapasitas gitu ya. Orang yang memiliki higher self yang dalam tanda petik nilainya bagus gitu, selalu akan berhadapan orang dengan situasi lower self gitu. Dia akan berhadapan dengan personal yang menilai apa-apa didasarkan pada nilai-nilai tertentu gitu. Ada orang yang menilai orang lain berdasarkan pendidikan dominannya, ada yang berdasarkan pendapatan, ada yang berdasarkan bahkan raut wajah, penampakan, ada yang orang menilai orang dengan bau badan gitu. Ada orang yang menilai orang dengan bau mulut, dengan bau keteknya, dengan perilaku-perilaku tertentu gitu. Higher self akan melihat perilaku-perilaku atau pribadi-pribadi itu tidak di bawah dan di atas, tapi sebuah realitas dan kenyataan yang ada di sekitarnya gitu. Tidak mudah, saya katakan sangat tidak mudah. Ketika higher self itu melekat, maka kita akan mendapatkan situasi yang betul-betul dilematis, situasi-situasi yang sukar yang mengharuskan higher self kita memahami lower self itu. Lower self ini emosional, lower self ini spirit in the material world, terjebak pada bagaimana memandang sesuatu dari barang dan bendanya. Tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat orang lain didasarkan pada apa yang dihadapi. Tidak dekat pada empati dan simpati. Lebih senang melihat perbedaan. Lebih mudah memahami diskriminasi, lebih ingin mendapatkan gratifikasi. Nah ini sukar sekali, sulit bin sulat gitu. Kakaknya si sulit, jadi bapaknya si sulit bin sulat. Gitu. Ketika higher self ditemukan, tantangannya gede, kawan-kawan. Karena tiap hari kita akan melihat, bahkan akan melihat lower self kita sendiri. Tiap hari kita akan merasakan secara intensif, secara sangat mendalam, bahwa kita punya lower self. Tidak sabar, tidak peduli, tidak punya pencapaian, gelisah, tidak tahu apa yang dimaui dan apa yang diucapkan beda. Ini ketika higher self ditemukan, kita melihat ke dalam akan terjadi begitu. Dan kita akan jadi sangat putus asa melihat keluar. Kok bangsa gua begini, masyarakat gua kok seperti ini. Orang-orang di luar gue kayak begini gitu. Nah itu godaan atau satu gangguan ketika higher self ditemukan. Akan ada lower self-nya. Oleh karena itu saya sendiri menyarankan bukan higher-nya yang dicari. Saya mungkin pengagum Aristotle, saya pengagum ajaran eudomania, saya pengagum ajaran-ajaran yang sifatnya stoik. Saya pengagum Siddhartha Gautama. Saya kagum dengan satu situasi di mana kita tidak perlu memilih. Saya terpesona pada kondisi
ketika pilihan itu bukan sebuah keharusan, ada sebuah situasi di mana kita tidak memilih gitu. Biarkan situasi itu yang memilih kita ada di mana gitu. Jadi kita tidak mendefinisikan sesuatu, tapi sesuatu itulah yang mendefinisikan diri kita pada saat kemarin, hari ini, dan masa depan. Jadi higher self itu buat saya bukan di atas, bukan di lower gitu, sehingga itu menghindari saya untuk melihat lower self pada diri saya sendiri, yang akhirnya kecewa dengan diri sendiri, atau melihat lower self pada orang lain, melihat lower self pada masyarakat saya, menimbulkan rasa tidak senang, menimbulkan rasa kecewa, menimbulkan rasa putus asa. Sebaliknya terlalu ke atas, saya akan melihat ada unsur arogansi, kesombongan, ada unsur unsur-unsur yang sifatnya utopian. Higher self bagi saya itu seperti apa kata Siddhartha Gautama, senar gitar itu tidak boleh terlalu kencang, putus. Terlalu kendor, nggak bunyi. Jadi higher self itu senar gitar yang kencengnya pas, tapi setiap senar gitar bunyinya beda. Ada E, ada F, ada G, ada C, dan seterusnya. Jadi tiap orang punya frekuensi dan punya nadanya masing-masing, itulah higher self-nya. Tiap orang punya sejarah hidup, latar belakang, cita-cita di masa depan, tantangan, problem masing-masing, itulah higher self-nya. Oke, kita tunggu komennya. Pembicaranya memang jauh kemana-mana karena memang konsepnya grand sekali, konsepnya besar sekali higher self. Tapi sekali lagi, saya akan menekankan bahwa higher self itu buat dari pandangan saya adalah menemukan jalan tengah. Bagaimana kita menemukan sesuatu yang penting di antara apa yang tinggi, apa yang mulia, dan apa yang hina. Itulah higher self. Apa yang bisa kita ketemukan antara masyarakat yang utopian dan masyarakat yang anarki, itulah higher self. Apa yang bisa kita lihat dari kesempurnaan sebuah kesempurnaan dan kehinaan sebuah kerendahan, di tengahnya itulah higher self. Jadi higher self dipengertikan atau diartikan, ditafsirkan, dan dimaknai kemudian. Bukan sebuah hal yang meninggikan diri kita pada posisi tertentu, tapi menempatkan diri kita secara proporsional untuk bisa melihat segala sesuatu di jalan tengah, pada situasi yang in the middle way, sehingga muncullah sifat-sifat jalan tengah ini yang terekspresi dalam bentuk fungsi dan peran yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada higher self saya, Profesor Hendra Isander. Sekali lagi, yang Anda tonton ini silakan Anda menilai, ini si Hendra atau Profesor Hendra Isander. Ini dua benda yang berbeda. Ketika sahabat saya memanggil Prof, yang terpanggil higher self-nya loh. Jadi ketika orang manggil saya Hendra, yang terpanggil Hendranya. Silakan teman-teman bisa membedakan frekuensinya. Di komen coba tulis panggil saya dengan Hendra, panggil saya dengan Profesor Hendra. Rasakan ketika nulis komennya apa perbedaannya. Nah, itu Anda bisa merasakan siapa perbedaan Hendra dengan Profesor Hendra. Dan Anda bisa bikin percobaan. Saat sekarang ambil kertas, ambil bolpen, secara spontan tulis siapa diri Anda di atas kertas putih. Saya pemimpin, saya pecinta, saya penonton, saya pedagang, saya guru, saya presiden, saya masyarakat, saya bakul jamu, saya bakul rombengan, aku bakul sayur, aku bakul ketupat, aku ini pegawai negeri, aku ini tentara, aku ini jenderal, aku ini prajurit, aku ini sersan, kopral, mau tulis dikit. Itulah higher self. Dan tepatkan apa yang Anda tulis di kertas putih itu di tengah-tengah semesta kehidupan, secara sejajar, adil, dan secara hikmati gitu. Dia melahirkan hikmah-hikmah, melahirkan nilai-nilai baru yang dapat kita petik, dapat kita jadikan pegangan pada situasi yang sangat sukar dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan pada situasi-situasi begitu susahnya, begitu sukarnya. Kira-kira demikian kawan-kawan. Nanti kita bicara lagi setelah higher self. Mungkin ada teman-teman yang akan bicara kata-kata ekvivalen, jati diri, guru jati. Tentu bukan saya yang akan bicara, akan ada expertnya di Kanal Spiritual Indonesia akan bicara tentang jati diri. Sementara waktu saya akan berada pada segmen-segmen yang memang lebih bersifat transglobal ya, transnasional, isu-isu yang menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa asing gitu ya, dalam pengertian bukan bahasa daerah. Itu mungkin
Ke depan kita lebih spesialisasi kalau kawan-kawan mendapatkan pertanyaan tentang istilah-istilah spiritual dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Latin, dalam bahasa-bahasa asing, dalam bahasa Cina sekalipun, itu merupakan tugas dari saya pribadi dan tugas tim untuk bisa menjelaskan itu dalam penjelasan yang bisa memberikan nilai dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kira-kira demikian. Salam untuk menemukan, salam kepada higher self masing-masing pribadi. Kita jumpa lagi pada stoik nanti. Kita akan masuk kepada stoikisme. Bagaimana hubungan antara higher self dengan prinsip-prinsip stoik. Kita belajar filsafat. Mungkin ini akan ditonton sama Om Rocky Gerung. Kalau Om Rocky nanti berkesempatan untuk berkomen atau membuli saya, ya mbok monggo. Nah ini kita tunggu juga kawan-kawan yang lain yang sangat-sangat kritis untuk bisa berkomen secara bebas, secara demokratis, bahkan dengan segala macam padatnya. Kira-kira demikian. Salam spiritual. Tentu saja malam ini karena bicara filsafat, salam filsafat ya. Untuk lingkar filsafat yang ada hidup di masyarakat modern Indonesia. Sampai jumpa pada episode berikut. Kita akan bicara filsafat dan stoikisme. Salam jumpa.